teman-teman semua, gimana kabar kalian seminggu ini? Pasti baik dong, amin. Nah, kembali lagi ke channel YouTube GC Depok. Sebelum mulai ibadah, aku mau bawain pengumuman selama seminggu ke depan. Yang pertama, bagi kalian yang baru pertama kali hadir di ibadah GC Depok, pastiin kalian isi form yang ada di description box atau kalian bisa cek langsung ke bio GC Depok. Bagi kalian yang meminta nilai agama, bisa juga langsung cek di description box dan bisa langsung ke bio GC Depok. Selanjutnya, bagi kalian yang rindu untuk memberikan persembahan, kalian bisa scan barcode di sini. Nah, untuk minggu depan kita akan kembali lagi ke Zoom di jam 12 siang. Nah, bagi kalian yang belum dapat link, kalian bisa cek langsung ke grup Line GC atau kalian bisa minta lewat DM IG GC Depok, yaitu @GC Depok. Nah, selanjutnya kita juga punya lomba nih untuk beberapa bulan ke depan, yaitu GC Soul Hunters. Apa itu GC Soul Hunters? GC Soul Hunters itu setiap jemaat harus membawa satu temannya untuk ke ibadah GC. Bagi jemaat yang membawa temannya akan mendapat poin. Bagi kalian yang mau tahu lebih lanjut infonya, kalian bisa langsung follow dan cek langsung ke IG-nya, yaitu @GC Depok, YouTube channel GC Junior Church Depok, dan grup Line GC yaitu GC Warrior. Atau kalian yang belum gabung atau join, kalian bisa langsung DM ke Instagram GC Depok. Sekarang aku udah selesai bawa pengumuman, pastiin kalian ada di posisi ternyaman kalian untuk menyembah dan memuji Tuhan. Selamat beribadah semuanya. God bless you. Shalom and welcome to GC Depok everybody. Woo! Apa kabar semuanya yang ada di rumah? Baik, luar biasa. Oke, aku mau nanya dong, gimana belakang ini nih hubungan kalian dengan Tuhan? Apakah kalian masih rajin itu buat saat teduh, beribadah, terus baca firman Tuhan, doa? Boleh dong yang masih lanjut, boleh lambaikan tangannya ke kamera. Oke, nice. Buat teman-teman yang masih lanjut atau masih rajin, great job buat kalian. Tapi buat teman-teman yang belum, jangan apa ya? Jangan berkecil hati. Tetap kalian tingkatin api kalian. Kalian juga harus tambah rajin untuk baca Alkitab, doa, dan lebih rajin untuk beribadah. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai pujian kita, aku mau undang teman-teman yang di rumah untuk kita bangkit berdiri sama-sama, yuk. Udah? Walaupun aku nggak lihat, tapi Tuhan melihat kalian di rumah-rumah sedang ngapain, oke? Oke, aku percaya teman-teman semua udah pada berdiri. Kalau teman-teman di samping kanan kirinya ada teman atau ada saudara, boleh dong kasih tos ke kanan kirinya. Oke. Semua udah on fire, semua udah semangat untuk memuji Tuhan. Oke. Siapa yang siap untuk bersorak memuji dan menyembah Tuhan, boleh sorakan. Let's go. Boleh dong kita sama-sama tepuk tangan bareng. Benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya. Dan berkuasa
berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, megah dan berjaya Dia. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan Dia. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak nyatakan, Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Say, bersorak masyurkan, Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Wow, boleh berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Teman-teman, kita sudah selesai memuji Tuhan. Teman-teman yang tadi berdiri, silakan duduk. Yuk teman-teman, kita mau masuki hadirat Tuhan. Kita tenangin diri kita kembali, kita fokuskan hati kita untuk bertemu dengan hadiratnya. Yuk teman-teman, aku minta kalian pejamin mata kalian. Aku ingin teman-teman kita nyanyikan satu lagu. Ini sangat, sangat kena di dalam hatiku kalau kita ini dari dulu, dari awal semenjak diciptakan itu adalah miliknya Tuhan. Selama ini kita hanya kita hanya meminta dengan Tuhan, tetapi kita lupa untuk mengucap syukur. Makanya dari kini aku ajak teman-teman kita nyanyikan lagu ini teman-teman. Setiap musim hidupku, ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Kekuranganku kau pun tahu, tetap kau pandang indah dalam
musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Sama-sama kita nyanyikan. Semua kekuranganku kau pun tahu, tetap kau pandang indah. Haleluya. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Mari kita angkat penyembahan kita lagi, teman-teman. Doakan Yesus, Yesus. Oh, ku milikmu Yesus, milikmu Tuhan. I am yours now forever. Hallelujah, hallelujah. Praise your name, we praise your name, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. I am yours, and you are mine. Teman-teman, kita mau masuki doa siapa, teman-teman? Mari kita satukan hati kita, teman-teman. Kita angkat tangan kita. Kita bantu topang doa kita, teman-teman kita ya, teman-teman. Teman-teman, ayo gue undang kita semua untuk angkat tangan kita. Kita mau sama-sama bersatu hati, kita mau masuk dalam doa. Terima kasih baik Tuhan Yesus untuk kesempatan hari ini, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, penyertamu Tuhan Yesus sepanjang minggu kami, Tuhan Yesus. Hari ini kami masih bisa berkumpul Tuhan Yesus di tempat ini, Tuhan Yesus, melalui YouTube kami, Tuhan Yesus. Kami masih bisa beribadah online bersama-sama dengan teman-teman kami, Tuhan Yesus. Hari ini kami ingin sama-sama berdoa, Tuhan Yesus, untuk bangsa kami, bangsa Indonesia, Tuhan Yesus. Kiranya Kau yang pegang kendali, Tuhan Yesus, bangsa Indonesia. Kami percaya, Tuhan Yesus, bahwa angka kesehatan atau kesembuhan yang ada di Indonesia ini terkait virus corona tersebut dapat terus meningkat, Tuhan Yesus. Dan juga angka positif dari corona tersebut dapat terus menurun, Tuhan Yesus. Kami percaya, Tuhan Yesus, bahwa ada yang mustahil bagi Kau, Tuhan Yesus. Bahwa kami dapat bisa segera beraktivitas kembali, Tuhan Yesus, secara normal, Tuhan. Kami juga ingin berdoa, Tuhan Yesus, untuk untuk pemimpin bangsa kami, Tuhan Yesus, bangsa Indonesia, presiden dan wakil presiden kami, Tuhan Yesus. Kiranya Kau yang berkati masing-masing dari mereka, Tuhan Yesus. Kau yang jamah mereka, Kau yang urapi mereka, Tuhan Yesus, agar apapun, Tuhan Yesus, kebijakan dari mereka, Tuhan Yesus, kami percaya bahwa itu semua berasal dari Engkau, Tuhan Yesus. Dan juga kami ingin berdoa, Tuhan Yesus, untuk kota kami, Tuhan Yesus, kota Depok, Tuhan Yesus. Kau yang pilih, Tuhan Yesus, kota Depok sebagai kota pilihan-Mu, Tuhan Yesus, agar kami dapat menjadi contoh bagi kota-kota lain, Tuhan Yesus, yang ada di sekitar kami, Tuhan Yesus. Kami juga ingin berdoa, Tuhan, untuk wali kota dan wakil wali kota kami, Tuhan Yesus. Kami percaya, Tuhan Yesus, bahwa apapun kebijakan mereka itu semua berasal dari Engkau, Tuhan Yesus. Kami juga ingin berdoa, Tuhan, untuk pemimpin gereja kami, Tuhan Yesus, Opa Niko dan Opa Yongki, Tuhan Yesus. Visi misinya, Tuhan Yesus, keluarganya Kau yang pegang, Tuhan Yesus. Kami percaya, Tuhan Yesus, bahwa Kau yang memegang kesehatan mereka, Tuhan Yesus. Tuhan, Kau urapi mereka terus, Tuhan Yesus. Kau yang pakai mereka lebih lagi, Tuhan Yesus, dalam pelayanan-Mu, Tuhan Yesus, agar lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang bisa dibawa ke hadapan-Mu, Tuhan Yesus. Kami juga ingin berdoa, Tuhan Yesus, untuk pemimpin GC, Tuhan Yesus, Karipa dan Mas Stephen, Tuhan Yesus. Kau yang pakai mereka lebih lagi, Tuhan Yesus, dalam ladang-Mu, Tuhan Yesus, agar mereka dapat menjadi pemimpin yang baik, Tuhan Yesus, bagi Junior Church Depok ini, Tuhan Yesus. Terima kasih baik, Tuhan Yesus. Kami hari ini ingin melanjutkan ibadah kami, Tuhan Yesus. Kira yang Kau yang pimpin terus, Tuhan Yesus, ibadah kami, Tuhan Yesus, dari awal pertengahan hingga akhir, Tuhan Yesus, agar ibadah kami dapat berjalan dengan lancar, Tuhan, tanpa kurang satu apapun. Dan kami percaya, Tuhan, bahwa hadirat-Mu dapat turun, Tuhan Yesus, atas masing-masing dari kami di rumah kami masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus, dan syukur hal ya, amin. Mari kita sembah Dia lagi, teman-teman. Fokusin hati kita lagi, teman-teman. Bapakku
Yo, what's up, JC Depok, Christopher Tapi Hero di sini. Seneng banget bisa dapat kesempatan indah untuk bisa membagikan isi hati Tuhan buat teman-teman Junior Church Depok. Di bulan dengan tema besar Fulfilled. Ya, dimana kita percaya bahwa Yesus adalah sumber kepuasan kita. Artinya kita gak akan pernah kenal, gak bakal tahu rasa cukup sampai benar-benar menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan percaya bahwa Yesus adalah segalanya. That Christ is enough, seperti lagu itu katakan. Christ is enough for me. Ya. Fulfilled, ya dipenuhi atau cukup. Hanya bisa ketika kita sadar bahwa Yesus segalanya dalam hidup kita. Dan di minggu ini, ya gue dapat satu tema yang unik. Judulnya Empty Space. Pertamanya gue bingung nih artinya apa sih? Maksudnya mau ngomongin apa? Cuma berkaitan dengan hari pencurahan Roh Kudus atau Pentakosta. Ya menarik istilah empty space ini dipakai. Karena ternyata terinspirasi dari kisah upper room. Artinya ruang di loteng Yerusalem ketika murid-murid berkumpul. Ya untuk menantikan janji Bapa. Ya mereka membuka hati mereka. Mengharapkan benar-benar bahwa Roh Kudus akan turun. Seperti yang Kristus janjikan akan memenuhi mereka. Sehingga mereka sungguh-sungguh fulfilled. Sehingga ruang kosong di hati mereka. Ya dipenuhi oleh Tuhan sendiri Roh Kudus yang akan membuat mereka fulfilled, ya. Mereka berdoa di sana menangis setelah kenaikan Yesus. Ya, empty space layaknya loteng tadi yang hanyalah sebuah ruangan kosong yang menjadi tempat bersejarah bagi murid-murid Yesus ketika mereka merendahkan diri, buka hati untuk jamahan Roh Kudus. Lalu mereka dipenuhi Roh Kudus dan dipakai Tuhan luar biasa. Gue percaya semua kita pengen dipakai Tuhan luar biasa. Ya ada masa di mana kita anak-anak Tuhan harus ikhlas dan menerima apa yang Tuhan sedang lakukan terhadap kita. Dan bagaimana kita sedang dibentuk oleh Tuhan. Ya, dari umur-umur zaman pencarian jati diri seperti teman-teman Junior Church remaja sampai selamanya kita akan berada dalam sebuah proses. Ya, proses bisa untuk belajar menerima diri kita. Ya, apapun yang Tuhan percayakan, kita percaya bahwa ini yang bisa kita handle. Tuhan gak akan pernah percayain sesuatu yang kita gak bisa handle. Dan kita akan belajar untuk secure. Jadi dalam Kristus dan percaya sekali lagi kita diciptakan segambar dan serupa sama Tuhan dan dipenuhi dengan Roh Tuhan sendiri sehingga kita akan mampu melakukan apapun yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Ya kunci utama untuk dapat merasa puas atau content dalam Tuhan adalah ikhlas atau menerima. Ya, dan di pesan kali ini izinkan gue untuk bagi ini nih. Ya kita bisa menerima diri kita seutuhnya. Ya dan siap kehilangan banyak hal dan menyediakan ruang untuk Roh Kudus. Untuk tinggal di dalam kita dan memakai hidup kita sepenuh-penuhnya buat kerajaan sorga. Karena hidup ini bukan tentang mendapatkan segala sesuatu yang belum kita miliki, tapi tentang mengikuti Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Pada akhirnya kita akan dihakimi teman-teman. Semua kita akan dihakimi di hadapan Tuhan. Jadi bukan apa kata orang yang penting. Bahkan bukan apa kata diri kita sendiri. Kita gak boleh terlalu takut sama manusia sehingga kita gak peduli sama Roh Kudus. Dan hari ini, izinkan gue bagian ini, kita ke Kisah Rasul 1. Kisah Rasul 1 ayat 4 sampai 5, ayat 8, terus 13 sampai 14. Ya teman-teman, gue berharap ada Alkitab dekat lo. Karena ini yang paling penting. Ya harus selalu gak pernah jauh-jauh dari kita. Almarhum bokap gue selalu ngingetin sejak kita lahir sampai kita meninggal, pulang atau dijemput sama Tuhan Yesus nanti kedatangan yang kedua. Kita ini masuk dalam sebuah peperangan rohani. Ya adalah sebuah kebodohan dan kesombongan untuk berada di medan perang tanpa bawa senjata. Dan almarhum bokap gue menghidupi nilai itu. Beliau selalu bawa Alkitab kemanapun beliau pergi. Kenapa? Karena firman Tuhan Alkitab adalah pedang roh. Ingat kita lawan iblis. Ini bukan lawan sesama manusia. Kita melawan roh-roh jahat di udara. Makanya lawan roh harus pakai pedang roh. Itu firman Tuhan. Ambil Alkitab teman-teman, kita ke Kisah Rasul 1 ayat 4-5, 8, dan 13-14. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka. Ia siapa di sini? Tuhan Yesus. Ya, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi siapa yang nyuruh nunggu di atas loteng Yerusalem in that empty room, empty space tadi? Yesus sendiri. Ya. Karena Yesus berkata bahwa mereka akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ini sebuah janji. Ya, dari Bapa dan dari mulut Tuhan Yesus sendiri. Di ayat 8, Tuhan Yesus berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu.
Dan kamu akan menjadi apa? Saksiku. Bukan sakti ya teman-teman. Jadi jangan terlalu ributin karunia-karunia. Karena bukan itu yang paling penting. Yang paling penting kita jadi saksi. Biar semua karunia roh yang Tuhan percayakan, yang untuk kita miliki, kita pakai sungguh-sungguh untuk melayani dan menjadi saksi. Bukan adu sakti, siapa yang lebih holy. Ya udah gak zaman lah begitu-begituan ya. Ya kita harus sungguh-sungguh menjadi saksi. Buat apa sakti kalau gak jadi saksi, bener gak? Buat apa jago khotbah, jago doa, beriman, ya jago bahasa roh, tapi kita nggak pernah berani untuk bersaksi, nggak pernah berani untuk menginjil. Ya, kita akan menjadi saksi. Ketika Roh Kudus turun, kamu akan terima kuasa dan Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan jadi saksiku di Yerusalem, ya, dan seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Ini bicara tentang pertamanya kita harus jadi saksi. Pertama di Yerusalem kita, yaitu apa? Keluarga kita dulu, inner circle kita, di support system kita yang utama. Ya, jangan sampai didapati masih ada aja anak-anak dari remaja sampai nanti udah dewasa gitu ya. Jago pelayanan, jago kebaktian di gereja, tapi nggak jadi anak yang berbakti di rumah sama orang tuanya. Nggak jadi saksi. Pertama di Yerusalem dulu teman-teman, baru nanti ujungnya sampai ke ujung-ujung bumi. Yang nggak usah mikirin jauh-jauh penginjilan dulu, yang jauh-jauh deh. Ke suku-suku terasing atau ke negara lain atau ke benua lain. Tapi coba deh menjadi saksi dulu aja. Jadi anak yang berbakti aja dulu di rumah. Ya, yang taat orang tua, hormat pada orang tua. Ayat 13 dan 14, fokus kita ke sini. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas. Ya, upper room tadi. Tempat mereka menumpang. Ya. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama menantikan janji Bapa. Mereka membuka hati mereka. Ya. Dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Jadi di situ juga ada ibu Yesus, yaitu Maria, dan ada adik-adiknya Yesus. Ya, semuanya berdoa kepada Tuhan yang sama, yaitu Tuhan Yesus. Mereka percaya bahwa Yesus itu sungguh-sungguh Tuhan. Mereka berdoa menantikan apa yang Yesus janjikan. Berdoa dalam nama siapa? Dalam nama Yesus. Ya. Ada satu lagu bagus, teman-teman mungkin sudah pernah dengar dan mungkin pernah nyanyikan. Tapi lagu ini powerful banget. One of my favorite Christian song in last few years. Salah satu lagu favorit worship Kristen ya, yang dalam berapa tahun ini yang nulis Sari Simorangkir. Ya, Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, fulfilled, dipenuhi. Ya, Roh Kudus, rohnya Tuhan sendiri yang memenuhi kita dan dia mengalir di dalam kita. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Content, cukup, tenang, secure. Right? Kenapa? Karena bersama dengan Tuhan, Roh Kudus. Gini, kita menyembah Tuhan, kekristenan ini menarik dalam kekristenan. Yang one of a kind, kita menyembah Tuhan yang bukan hanya diam di sorga, yang menantikan kita. Tapi dia tinggal juga di dalam hati kita. Ya, dia tinggal di dalam kita sehingga jiwa kita tenang karena bersama dengan dia dalam naungannya, dalam pelukannya, dalam perlindungannya. That's where our security come from. Itu rasa secure kita sehingga kita nggak lagi insecure, kita bisa bersyukur. Ya, ku buka hati untuk jamahanmu. In that empty room di atas upper room itu mereka, in that empty space mereka membuka hati mereka. Ya. Untuk siapa? Untuk jamahannya Tuhan. Berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Altar bicara apa sih? Ada di atas altar pasti ada sacrifice. Dan kita naruh hidup kita. Ya, kita buka hati kita kosongin semuanya dari semua ambisi kita, ya, dari semua nafsu, cita-cita kita, impian-impian kita taruh semuanya kosong di atas altar dan bilang, Tuhan, aku milikmu. Ya, pakai aku sesuai dengan kehendak Tuhan, ambil alih hidup saya. Ya, ini hati saya kosongin hanya untuk Engkau tinggal, ya Roh Kudus. Ya, ku buka hati kami. Ya, kami buka hati kami dan itu yang terjadi, teman-teman. Dan I believe itu yang mesti kita miliki. Ya, sekali lagi di hari perayaan Pentakosta pencurahan Roh Kudus ini mental yang mesti kita miliki. Kita buka hati kita buka hidup kita. Kita kosongin semua dari semua ambisi dan cita-cita kita. Kita minta sama Tuhan, Tuhan taruh cita-citanya Tuhan di hati saya. Kerinduannya Tuhan di hati saya. Ya, bikin hati saya jadi hatimu ya Tuhan. Ya,
Rohmu yang kudus, pulihkanku. Jadi kayak bagus ya. Ya, banyak luka pasti dalam hidup kita teman-teman. Di usia kayak gini pun lu menyadari banyak hal-hal yang sampai di umur gini lu ngerasain banyak hal yang gak enak. Banyak kekecewaan, banyak sakit. Tapi apa, Roh Kudus memulihkan kita. That's why kita open our hearts. Ya, sehingga dia bisa memenuhi this empty space untuk memulihkan kita. Rohmu yang kudus, pulihkanku, engkaulah damaiku. Di tengah dunia yang makin kacau balau. Ya, di tengah mungkin aku gak akan berasumsi bahwa semua keluarga kalian baik-baik. Mungkin ada keributan di situ. Ya, mungkin ada yang bersih tegang, ada yang berantem. Tapi di tengah semua kekacauan itu sekali lagi engkau lah damaiku, Roh Kudus lah damai kita. Makanya apa? Biar empty space kita, yaitu hati kita diisi, dipenuhi, ditinggali oleh Roh Kudus sendiri. Sehingga kita beroleh damai karena dia memulihkan kita. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Semua yang ada dalam hidup kita teman-teman adalah anugerah Tuhan. Gak ada satupun yang kita layak terima. Ya. Dan bahkan dia menyertai kita. Roh Kudus adalah anugerah terbesar yang kita terima setelah pengorbanan Yesus Kristus tentunya. Ya. Baik, berikutnya Rohmu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Kita diurapi untuk tujuan pelayanan. Ya gak sembarangan orang diurapi. Di Alkitab kita tahu orang diurapi untuk jadi raja, untuk jadi rasul. Dan sekali lagi dia datang juga, Roh Kudus yang hidup memenuhi kita. Ya, mengisi this empty space of our hearts. Dia datang untuk mengurapi kita. Untuk apa? Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagimu. Right? Dan izinkan aku menjelaskan ini. Karena ini bagian yang pentingnya. Ya, kita buka hati kita kosongin dari semua ambisi kita, cita-cita kita. Ya, karena kita rindu. Kita mau bisa hidup bagi Tuhan. Dan hanya dengan membiarkan Roh Kudus tinggal dalam hati kita. Ya, kita bisa hidup bagi Tuhan. Tanpa Roh Kudus dalam kita, teman-teman, kekudusan kita pun akhirnya cuma upaya agamawi aja. Ya, sesuatu yang kering. Pelayanan sih, tapi kering. Ya. Belajar taat sih, baca Alkitab sih, tapi bosen, ngantuk. Terpaksa, terbebani. Kenapa? Karena belum sungguh-sungguh mengosongkan diri kita. Dan membiarkan Roh Kudus yang memenuhi kita. Fulfilled us. Dan sekali lagi di hari Pentakosta ini, ayo. Kita belajar dan izinkan aku habisin waktu kita di beberapa ayat ini, teman-teman, di Galatia 5. Dan mulai ayat 16 sampai 25. Ya, kita akan bahas pelan-pelan. Kita akan belajar apa artinya. Yaitu mengharapkan, meminta, memohon. Ya, untuk Roh Kudus memenuhi our empty space. Ya, karena sekali lagi berbicara tentang tema fulfilled harusnya udah dibahas ya teman-teman. Ketika gini jiwa kita akan terus restless, akan terus tidak tenang sampai kita menemukan our rest, istirahat kita di dalam Kristus. Marilah yang letih lesu dan beban berat, marilah kepadaku, kata Yesus. Ya, dan jiwamu akan menemukan ketenangan. Sekali lagi ada kekosongan di jiwa kita. Ya, ada kekosongan di jiwa kita yang dunia ini gak bisa isi. Gak bisa diisi oleh apapun dan siapapun selain Kristus. Ya, harusnya tema fulfilled ini udah dibahas. Tapi more kita akan bahas tentang empty space ini. Ya, bagaimana kita mengosongkan hati kita dan kasih space yang terluas dan yang terutama. Bahkan seluruhnya untuk Roh Kudus yang tinggal dan ambil alih. Untuk bertahta dan ambil alih. Galatia 5 ayat 16 sampai 25. Ya, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ya, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi sebelum kita hidup oleh Roh, sebelum Roh Kudus memenuhi kita, memenuhi our empty space, kita akan terus menuruti keinginan daging kita. Tapi bedanya sekarang setelah kita dipenuhi Roh Kudus, ya, fulfilled by the Holy Spirit, bedanya apa teman-teman? Kita mampu untuk tidak menuruti keinginan daging kita. Karena sekarang hidup kita apa? Kita hidup oleh Roh. Ya, Roh Kudus yang menghidupkan kita. Somehow kita kayak hidup kembali, lahir kembali. Ya. Sebab apa? Keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh.
Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging karena keduanya apa? Bertentangan. Jadi nggak mungkin kita dipenuhi Roh Kudus, ngakunya dipenuhi Roh Kudus cuman gara-gara punya karunia-karunia roh, tapi masih hidup dalam dosa. Nggak mungkin itu suatu yang nggak nyambung. Ya kesembung naik ojek, nggak nyambung Jack, bener nggak? Nggak mungkin itu terjadi teman-teman. Kalau sungguh-sungguh kita dipenuhi Roh Kudus, kita harusnya juga dipimpin oleh roh hidup kita. Kita hidup oleh roh, bukan ngikutin lagi kedagingan kita. Bukan berarti kedagingannya hilang, masih ada. Tapi bedanya apa? Kita bisa untuk tidak menuruti kedagingan itu. Karena ada Roh Kudus yang mampukan kita. Ya. Dan akibatnya apa? Karena kedua keinginan ini berlawanan, dan jujur lebih sering menang keinginan daging daripada kita biarin Roh Kudus ambil alih. Kita mengabaikan Roh Kudus. Mayoritas kita kayak gitu. Padahal Kristen, padahal di gereja. Ya. Padahal pelayanan, tapi mengabaikan Roh Kudus. Nggak baca Alkitab, nggak hidup dalam doa. Terus pakai alasan itu kayak, tapi kan Yesus bilang roh penurut tapi daging lemah, Kak. Ya ayat itu lengkapnya bilang apa? Berjaga-jagalah dalam doa, karena roh penurut tapi daging lemah. Roh penurut tapi daging lemah, teman-teman, bukan alasan untuk hidup dalam dosa. Roh penurut tapi daging lemah justru adalah alasan untuk hidup. Lebih hidup lagi dalam doa. Ya kan? Udah tahu dagingnya lemah, malah nggak pernah berdoa. Malah malas baca Alkitab. Ya kelar udah. Ya kan akhirnya, sehingga kita setiap kali tidak melakukan yang kita kehendaki. Sebenarnya mau taat. Sebenarnya mau hidup kudus, udah tahu. Tapi nggak bisa. Kenapa? Karena ya tadi. Ya. Keinginan daging terus yang dikasih makan. Dagingnya terus yang dikasih makan. Rohaninya nggak pernah dikasih makan. Roh kudusnya nggak pernah diberikan apa firman Tuhan gitu loh. Untuk dia bisa benar-benar membawa kita kepada seluruh kebenaran. Roh kudusnya dicuekin. Ya. Ayat 22. Tetapi buah roh ialah. Yang menarik. The fruit of the spirit is. Bahasa Inggrisnya bilang gitu. Jadi bukan buah-buah roh. Ada 9. Bukan. Buah rohnya cuma 1. Tapi ada 9 rasa. Dimulai dengan rasa apa yang paling jelas? Kasih. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, yang hidup oleh roh, kasih akan mewarnai hidupnya. Ya, kasih, sukacita, ya tadinya bad mood melulu, bawaannya baperan, ya. Mukanya kusut, tapi tiba-tiba punya sukacita dan damai sejahtera, tadinya nggak tenang. Ya, parno, panik, overthinking. Tapi sekarang punya damai sejahtera. Walaupun sekelilingnya masih belum damai, masih ada yang ribut. Ya, masih ada yang musuh-musuhan. Masih ada yang bertikai, tapi kita bisa punya damai yang di dalam kita yang mampukan kita untuk ayo dong sampai kapan sih kita berantem. Kita bahkan jadi mengupayakan perdamaian. Seperti yang Yesus bilang ya, di khotbah di bukit di Matius 5. Diberkatilah mereka yang mengerjakan perdamaian karena mereka akan dikenal sebagai anak-anak Allah. Ya, ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan, kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Dan kuasa itu namanya Roh Kudus. Pribadi ketiga dari Trinitas. Ya Tuhan sendiri yang tinggal dalam kita. Roh Kudus yang memampukan kita memandang Tuhan, percaya kepada Tuhan, memanggil Tuhan sebagai Bapa. Yang memperdalam hubungan kekristenan bukan cuma sekedar agama, tapi juga relationship. Di mana kita bukan hanya umat yang berdoa kepada Tuhan, tapi anak-anak yang benar-benar punya hubungan sama Papanya sendiri. Papa yang di sorga, benar? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Tadinya nggak sabaran jadi bisa sabar. Kenapa? Karena Roh Kudus yang tinggal. This empty space dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya, kemurahan, tadinya pelit dengan kebaikan, tadinya jahat, kesetiaan, tadinya susah setia, susah bikin komitmen. Ya, susah konsisten. Ngomongnya gini, janjinya gini, tapi nggak pernah ditepati. Tapi itu dulu, sebelum this empty space ditinggali, dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya, 9 rasa dari 1 buah roh itu. Nggak ada. Artinya gini, buah roh ada 9 rasa. Kenapa? Karena semakin dewasa kerohanian kita, rasanya makin lengkap. Bener gak? Kalau kita beli buah kan kita langsung nanya sama abangnya, "Bang, udah manis belum, Bang?" Kan gitu. Akhirnya nanti dicek. Ya, masih kurang sih. Udah lumayan sih, Bang. Cuman kurang, masih agak sepet gitu loh. Ya, artinya belum matang banget. Bener gak? Jadi makin matang, lengkaplah rasanya. Dan rasa yang terakhir tentunya paling powerful, penguasaan diri. Ciri-ciri orang dipenuhi Roh Kudus mampu menguasai dirinya. Nggak membiarkan perasaan yang menguasai dia. Ya nggak membiarkan pikirannya yang menguasai dia. Tapi membiarkan benar-benar Roh Kudus yang menguasai diri. Anda dan saya sehingga kita bisa menguasai diri. Itu ciri-cirinya orang dipenuhi Roh Kudus. Bisa menguasai diri.
Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah apa? Menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Artinya disalibkan. Seperti Yesus disalibkan. Ya artinya nggak diikuti lagi. Tapi disalibkan, dibunuh. Rasul Paulus pernah bilang, dia pakai kata-kata yang ekstrim. Dia bilang, saya mati tiap hari, dia bilang. Ya, tiap hari saya matikan kedagingan saya. Ya, dan memberi makan roh saya, Roh Kudus yang ada di dalam saya, sehingga kerohanian saya yang meningkat. Dan kedagingan saya semakin tidak kuat kuasanya. Keinginan dagingnya makin bisa ditekan. Kenapa? Karena saya memberi ruang ya sepenuhnya. This empty space dipenuhi sepenuhnya oleh Roh Kudus. Dan saya biarkan diri saya dipakai oleh Tuhan. Ya, dan Roh Kudus mengambil alih sepenuhnya. Karena saya milik Kristus. Kan gitu ya kata-kata yang mesti kita bilang. I am His, I am yours, forever yours. Benar lagu itu bilang gitu ya. Harusnya itu ciri-cirinya teman-teman. Kita telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan kita. Ya, ayat 25 ayat terakhir. Jikalau kita hidup oleh roh, ya kalau emang benar, ya this empty space sudah diisi oleh Roh Kudus. Ya sekali lagi di hari Pentakosta ini. Ya, kalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Itu ciri-cirinya orang yang dipenuhi Roh Kudus. Ya hidupnya nggak lagi dikuasai oleh keinginan hawa nafsunya, nggak ditentukan oleh emosinya, yang nggak diatur-atur oleh perasaannya, tapi benar-benar apa? Hidupnya dipimpin oleh roh, dipimpin oleh roh. Ya. Terjemahan bahasa Indonesia masa kini bagus banget, dibilang kayak gini. Roh Allah sudah memberikan kepada kita hidup yang baru. Ya. Oleh sebab itu, ia jugalah, ya, Roh Allah atau Roh Kudus jugalah harus menguasai hidup kita. Ya, siapa yang kita berikan kuasa sepenuhnya atas hidup kita? Harusnya Roh Kudus, benar nggak? Sehingga sekali lagi kita hidup oleh roh dan dipimpin oleh roh. Sehingga sekeliling kita bisa merasakan rasa yang lengkap dari buah roh yang keluar dari hidup kita. Yang adalah hasil hubungan kita dengan Tuhan. Ya, integrity, integritas, hidup kudus, holiness adalah buah dari keintiman sama Tuhan. Ya, sama Roh Kudus. Gue tutup dengan ini, New Living Translation tulis bagus banget. Let us follow the Spirit's leading in every part of our lives. Let us follow, mari kita mengikuti tuntunan, arahan, pimpinan Roh Kudus di setiap area, di setiap bagian dari kehidupan kita. Bukan cuma yang gerejawi, tapi semuanya, sekolah, pergaulan. Kalau di umur-umur kayak gini, amit-amit ada yang udah mulai pacaran, right? Mungkin ada beberapa lo udah mulai pacaran, sama semua aspek biar, sekali lagi, let us follow the Spirit's leading. Biarkan kita mengikuti arahan, tuntunan, bimbingan Roh Kudus di semua area kehidupan kita. Dan jangan kita mulai menganggapnya semuanya sebagai pelayanan. But this is a holy thing that I do here. Ini hal yang kudus, saya mesti sekolah dengan benar walaupun di rumah gak ada yang lihat. Ya, saya mau jujur. Saya punya integritas. Saya mau menghormati, mengasihi orang tua saya. Walaupun mereka gak selalu menyenangkan. Right? Saya mau tetap berdamai dan kompak selalu sama saudara adik-adik saya, kakak-kakak saya. Walaupun gak cocok, seleranya bisa beda. Ya, karena apa? Roh Kudus memenuhi kita, kita dipimpin oleh roh, sehingga buah roh itulah yang akan ya dirasakan oleh sekeliling kita. Dan let me close us in prayer, teman-teman, mudah-mudahan sederhana. Kita buka hati. Ya, nyanyikan lagu itu lagi di rumah sendiri, lo bisa cari di YouTube. Ya, ambil waktu spesifik untuk menyembah Tuhan. Ya, pray, praise, and worship. Ya, live in the word of God. Hidup dalam firman Tuhan. Ambil waktu lo sendiri nanti di rumah. Worship, nyanyikan lagu ini. Dari hati lo, buka hati lo dan minta Tuhan. Ku buka hati untuk jamahanmu. Right? Yuk, kita berdoa bentar yuk. Let me close us in prayer. Tuhan bersyukur buat kesempatan. Kami masih bisa beribadah walaupun masih online. Kami percaya kami menyembah Tuhan yang tidak terbatas ruang dan waktu. Dan percaya bahwa Engkau ada di sini, Engkau hadir dan Engkau dekat. Bukan karena kami bisa melihat Engkau dengan mata jasmani kami. Bahkan kami gak bisa ngumpul. Tapi karena suaramu sangat jelas di telinga kami, meyakinkan kami Tuhan bahwa Engkau ada di sini dan Engkau dekat. You are here and you are near. Dan kami bersyukur bahwa janji Bapa ditepati, bahwa Roh Kudus tersedia, dicurahkan bagi kami yang membuka hati kami selebar-lebarnya. Fill our empty space. Oh Holy Spirit, penuhi
ruang kosong di hati kami. Ya Roh Kudus, penuhi, Roh Kudus, ambil alih sepenuhnya. Kami bersyukur buat semua firman yang telah ditabur. Kami percaya benih yang ditabur yang keluar dari mulut Tuhan, berasal dari hati Tuhan, gak akan pernah kembali sia-sia. Tapi biar bisa jatuh di tanah hati yang tepat, ya, sehingga bisa memenuhi empty space, sehingga bisa bertumbuh, berbuah, apapun musimnya, bahkan di tengah pandemi sekalipun. Ini kami percaya Tuhan. Kami minta bantuan Roh Kudus, karena tanpa Roh Kudus kami gak bisa ngapa-ngapain. Di luar firman Tuhan kami gak bisa ngapa-ngapain. Tanpa pengorbanan Kristus kami pasti binasa. Dan tanpa kasih-Mu Bapa kami terhilang. Kami bersyukur. Kami bersyukur kepadamu. Di akhir ibadah ini kami angkat tangan kami dua tinggi, bukan untuk minta berkat lebih banyak, tapi untuk ingatkan diri kami bahwa tangan ini telah menerima berkat terlalu banyak dari Tuhan. You've been too good to us, Kau sudah terlalu baik dalam hidup kami. Kami angkat tangan kami dua untuk ingatkan tujuan akhir anak Tuhan diberkati bukan untuk jadi kaya, tapi untuk jadi berkat. Dan ini kerinduan kami yang terbesar, Tuhan. Kami rindu jadi berkat. Dimanapun kami berada dan ditempatkan, izinkan kami bawa hadirat Tuhan dan jadi berkat. Pertama di rumah tangga kami, keluarga kami. Di lingkungan kami tinggal, di tempat kami menimba ilmu. Di tempat kami bekerja, berusaha nanti one day. Di kota manapun, bahkan di negara manapun kami menyimak online service ini. Kami percaya Roh Kudus yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Roh Kudus yang sama memenuhi hidup kami. Roh Kudus yang memampukan kami untuk gak hidup bagi diri sendiri, sehingga bisa jadi berkat bagi sesama dan memuliakan Bapa kami yang di sorga. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, menyinari engkau dengan kasih-Nya. Biar kasih dari Allah Bapa yang dibuktikan lewat pengorbanan Sang Putra Yesus Kristus di kayu salib, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha Yesus datang kembali untuk menjemput kita, membawa kita ke tempat yang Dia janjikan Dia siapkan hanya untuk kita. Dan sampai saat itu tiba, semua teman-teman telah diberkati dan siap rindu dan rela untuk menjadi berkat. Di dalam nama Yesus semuanya berkata, amin. Sekali lagi selamat hari perayaan Pentakosta. Buka hatimu, biarkan Roh Kudus tinggal dalam hatimu. Stay safe and healthy. God bless you.